keuntungannya adalah tenor gue jadi nggak perlu panjang dan jumlah uang yang gue pinjam itu nggak perlu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini dalam seri Home Ownership. Untuk pengunjung pertama, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Kemarin ada yang nanya ke gue di Japri ya, Bang, dengan gaji gue yang sekian, sebenarnya berapa sih yang gue bisa pinjam ke bank? Gitu. Nah, ini menarik karena gue udah agak sering mendapatkan pertanyaan ini gitu ya. Jadi sebenarnya problem statement kebanyakan orang tuh ada dua dalam topik ini. Pertama, kebanyakan dari kita tuh kurang ngeh gitu ya, kurang tahu berapa besar daya pinjam kita. Maksudnya dengan income X berapa pinjaman yang dapat diambil. Problem statement kedua adalah gini, karena mereka nggak tahu kekuatan pinjam mereka, beberapa tuh membuka KPR untuk beli rumah yang sedikit terlalu mahal gitu dari jangkauan mereka. Awalnya sih nggak kerasa ya, tapi begitu bunganya floating baru kerasa berat gitu, dan akhirnya gagal bayar. Itu sebenarnya agak-agak disayangkan juga ya. Ini adalah kondisi yang sebaiknya dihindari banget, karena kalau misalkan udah kayak gini, worst come to worst ya rumahnya disita. Oke, nah kita mulai ya, kita bahas ya jawabannya. Untuk ngebantu ngejawab ini, gua pergi ke rumah.com dan menggunakan fitur yang ada di websitenya, yaitu kalkulator keterjangkauan. Ini alat yang sangat ngebantu banget karena teman-teman bisa pakai alat ini untuk utak-atik tuh income gue berapa bla bla bla. Jadinya kita tahu dari awal, jadinya kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan ke depannya gitu. Oke, nah sekarang kita langsung contoh soal ya. Misalkan gini, misalkan income gabungan suami istri itu 12 juta sebulan. Ya, itu artinya per tahunnya 144 juta. Nah, kita masukkan ke situ tuh pendapatan kasar tahunan. Oke. Nah, bunga sama masa pinjaman kita asumsikan sekarang 7% per tahun dan masa pinjaman 15% per tahun. Nah, ini teman-teman bisa ubah sesuai market ya. Gua pakai 7% dan 15 tahun karena ini adalah produk yang paling banyak diambil sama orang-orang saat ini. Kemudian yang dimasukin lagi adalah persentase maksimum dari pendapatan yang akan digunakan untuk pinjaman. Kalau misalkan kita udah nikah suami istri, kebanyakan bank hanya akan memberikan sepertiga dari income gabungan kita. Jadi kalau misalkan 12 juta sebulan, nah itu nanti lihat tuh cicilan bulan maksimum yang dibolehkan adalah 3,96 juta per bulan. Cicilan ini angkanya akan semakin kecil jika teman-teman ada itu tuh yang paling bawah tuh, kewajiban melunasi hutang bulanan yang lain. Jadi misalkan teman-teman punya cicilan mobil atau cicilan motor gitu ya, 1 juta 2 juta per bulan harus dimasukin ke situ. Dan kalau misalnya di situ ada tertulis 1 juta sebulan, yang 3,9 itu nggak jadi 3,9 tuh, jadi 2,9 gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Nah, oke. Nah, dari sini kelihatan bahwa dengan 12 juta sebulan, jumlah pinjaman maksimum yang bank akan berikan kepada kita 440 juta. Nah, dari sini barulah kita mulai, oh oke, dengan kekuatan pinjam kita 440 juta, maka gue sebaiknya nyari rumah yang nilainya nggak jauh dari 440 itu gitu. Apakah bisa kurang? Oh, bisa banget. Kalau bisa sih sesedikit mungkin kita pinjam ke bank. Apakah bisa kita beli rumah yang nilainya lebih dari 440 juta? Bisa, tapi teman-teman harus bayar itu dalam bentuk DP dan harus bayar itu tunai ke si penjualnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu rumah yang imut gitu ya, nilainya 540 juta, ya udah 440 pinjem, 100-nya harus DP gitu. Kalau misalkan ketemu yang 640, ya 440 pinjem, DP-nya harus 200 dan seterusnya gitu. Ngerti ya? Kebayang ya? Oke,
Kemudian telitinya kita itu nggak boleh berhenti di sini. Kenapa? Karena jangan sekedar tahu, oh aman nih 440 juta, gue bisa nyicil 3,9 gitu ya, udah aman. Nah, jangan berhenti di situ. Sebenarnya harus pergi ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari 3,9 juta cicilan ini, berapa sih gue bayar pokoknya dan berapa sih gue bayar bunganya. Nah, untuk ini di rumah.com juga ada kalkulator KPR, bentuknya seperti ini, namanya simulasi kredit rumah. Nah, teman-teman masukin tuh. Jadi misalkan gini ya, misalkan kita ambil contoh nilai rumahnya 540 juta. Artinya apa? Artinya kita bisa pinjam 440, DP-nya itu 100 juta, ya kan? Oke. Nah, kita masukin jumlah pinjaman 440, suku bunganya tadi 17 dan tenornya tadi 15 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di bawah, total bunga pinjamannya itu 271 juta. Praktisnya 50% dari nilai pinjamannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengambil jalan KPR ini untuk nilai rumah 540 juta digaji 12 juta sebulan, maka teman-teman harus bayar totalnya 811 juta karena harus nambah bunganya kan gitu. Ya, nah dan seterusnya kalau misalkan nilai rumahnya 640 juta, teman-teman bisa pinjam 440 tapi DP-nya harus 200 juta dan tambah bunga 271, itu jadi 911 juta. Ada beberapa faktor yang bisa memperbaiki ini. Pertama, income-nya digedein, tapi kan ngegedein income kan nggak kayak gini ya. Kita nggak bisa gitu ke kantor dan bilang ke bos kita, gue pengen naik gaji dong. Susah banget kayak gitu. Kebanyakan orang memilih, termasuk gue, kalau udah kayak gini gue minjem sekecil-kecilnya, tapi gue bener-bener cari rezeki kiri kanan dan ngebanyakin uang tunainya. Keuntungannya dua, keuntungannya adalah tenor gue jadi nggak perlu panjang dan jumlah uang yang gue pinjam itu nggak perlu banyak gitu. Nah, dua ini menghasilkan kondisi di mana gue ngambil KPR tapi cepet lunasnya dan tidak banyak bayar bunganya. Oke, gitu aja dari gue, nggak terlalu banyak untuk episode ini. Semoga bermanfaat dan coba deh main-main ke rumah.com dan cobain kalkulatornya, bener-bener bermanfaat. Gue nggak akan ngerekomendasiin kalau misalnya emang nggak kerasa manfaatnya. Gitu aja, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik notification. Leave a comment, tanya ke gue dan usulin konten-konten berikutnya. Lu mau gue bahas apa? Insya Allah nanti gue bahas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.